Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengeksplorasi tentang P-Network. Kalau teman-teman yang belum tahu, silakan cek di P-Browser. Ini kita lihat untuk statistik migrasi, untuk total akun yang telah migrasi, total pionir yang telah migrasi, ini ada sekitar 11 juta pionir teman-teman. Kemudian untuk koin P yang telah dimigrasikan itu ada di angka 6,6 juta P, kemudian untuk koin P yang terkunci itu ada di angka 243 juta P teman-teman. Dan untuk pionir yang hari ini menghold atau menahan koin P-nya itu ada di angka 1,2 miliar P. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman mau tahu berapa koin P yang dimiliki oleh exchange atau oleh market, ini OKX teman-teman. Market OKX ini ternyata mereka menyimpan tidak sampai 1 miliar teman-teman. Jadi mereka hanya menyimpan sekitar 138 juta koin P teman-teman. Jadi kalau misalkan banyak pionir yang membeli koin P kemudian ditarik keluar, disimpan ke wallet yang ada di P browser, maka supply akan berkurang terus dan harga akan mengalami kenaikan kalau misalkan banyak orang yang melakukan penyeroan, teman-teman. Kemudian untuk Bitget sendiri, kalau kita lihat di sini, Bitget ini mereka hanya memiliki di walletnya sekitar 92 juta koin P, teman-teman. Kemudian untuk Get.io ini juga 108 juta koin P. Untuk Pionex saya tidak menyarankan teman-teman untuk beli di Pionex karena ini kalau kita lihat supply-nya sangat sedikit sekali teman-teman. Di Pionex ini hanya sekitar 833 koin P teman-teman untuk koin P yang dimiliki oleh marketnya. Sementara untuk Maxi kita lihat di sini untuk Maxi teman-teman. Ini mereka memiliki sekitar 24 juta koin P. Jadi saran saya kalau teman-teman mau trading atau mau menyerok P itu sebaiknya di OKX atau Get.io teman-teman karena supply-nya besar sekali. Kalau saya tidak menyarankan kalau teman-teman mau melakukan pembelian di Pionex teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya kita cek di sini untuk on-chain lockup. Ntar kita cek di sini ini data. Ada 1 juta, untuk akun yang aktif ada 1.980.000 akun teman-teman. Nah sekarang kita akan cek teman-teman pergerakan harga. Nah ini harganya sedang amblas teman-teman, tapi nanti kita akan analisa. Justru kalau saran saya pada saat kita bermain di dunia kripto teman-teman, itu adalah peluang yang luar biasa kalau pas harga sedang berdarah seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai pas teman-teman membeli koin itu pada saat harganya sedang terbang, nanti khawatirnya pas koreksi teman-teman nyangkut di atas. Jadi kalau kita lihat di sini, P-Network hari ini turun ke peringkat 27 teman-teman, kemarin ada di peringkat 26, hari ini kalau kita lihat turun ke peringkat 27 di Coin Market Cap, dari sekitar 9.822 proyek kripto yang aktif di Coin Market Cap. Untuk P-Network menempati peringkat ke-27 dan harganya hari ini sedang diskon besar teman-teman. Ini kalau kita lihat harga P-Network hari ini ada di angka 0,5836 US dollar, mengalami koreksi sebesar 3,12% dalam 24 jam. Kemudian market kapitalnya itu ada di angka 4,06 miliar US dollar dan untuk volume 24 jamnya
mengalami kenaikan sebesar 19,84%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli koin Pi di angka 104,89 juta US dollar, teman-teman. Kemudian total supply 100 miliar, maksimal supply 100 miliar, dan untuk sirkulasi supply yang beredar itu ada di angka 6,96 miliar Pi, teman-teman. Kemudian untuk harga all time high-nya, jadi pada tanggal 27 Februari 2025, kurang lebih 2 bulan yang lalu, koin Pi itu sempat menembus harga 2,98 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti koin Pi hari ini sedang diskon 80,47%, teman-teman. Namun kalau kita melihat dari teman-teman lihat di sebelah kanan atas, ini ada community sentiment. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3,9 juta pionir yang melakukan voting. Dari 3,9 juta suara voting, itu 88% mereka meyakini bahwa koin Pi itu akan mengalami pergerakan naik yang signifikan di masa depan. Sementara 12% sisanya mereka meyakini bahwa koin Pi masih akan mengalami koreksi dan penurunan harga, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menganalisa secara teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin Pi, silakan lakukan di YOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan cek dengan menggunakan time frame minggu, teman-teman. Jadi time frame weekly kita akan cek di sini dengan menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman. Kita pakai time frame weekly biar pakai time frame besar, teman-teman, biar kita tahu arah pergerakannya. Jadi kalau saya melihat teman-teman, ini memang masih ada potensi penurunan kalau kita melihat dari Fibonacci, tetapi harganya ini lebih dekat ke 0,7 dibandingkan 0,08, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat pergerakan harga, ini kalau dia bergerak ke atas, maka harga terdekat yang akan disentuh oleh Pi itu adalah angka 0,7206 US dollar. Ini adalah area support sebenarnya dari Fibonacci retracement. Sebenarnya ini adalah area golden ratio, teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pi ini amblas ke bawah, dia akan menuju harga 0,0872 US dollar. Kemudian kalau kita lihat di sini, sejak tanggal 14 April, ini 3 minggu berturut-turut terjadi penjualan koin Pi, teman-teman. Jadi ini adalah analisa arah pergerakan harga dari Pi. Kalau misalkan dia naik, dia akan ada di angka 0,72. Tapi kalau dia turun terus, maka dia bisa amblas sampai ke angka 0,08. Nah, sekarang kita coba lihat dengan menggunakan Golden Cross, teman-teman. Kita akan menggunakan Golden Cross untuk melihat apakah dengan pada saat koreksi ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Kita akan cek dari time frame besar sampai ke time frame kecil, teman-teman. Kita akan cek di sini dengan menggunakan indikator sederhana. Jadi yang longnya itu 50, yang 200, yang longnya, yang shortnya 50, teman-teman. Jadi MA cross 50 dan 200. Oke, kita akan turun ke time frame H4, teman-teman. Kita akan turun, kita lihat di sini. Bentar, kita arahkan dulu biar kelihatan jelas, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame H4, ini MA50 masih berada di bawah MA200, artinya belum terjadi golden cross. Jadi saran saya kalau teman-teman mau melakukan pembelian, lebih baik ditahan dulu, karena trennya ini masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka kita tunggu golden cross. Apabila MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Namun kalau untuk hari ini sebaiknya tahan diri dulu. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.